Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pastinya tetap semangat belajar ya. Jika minggu lalu kalian telah belajar luas permukaan prisma, maka kali ini kita akan belajar tentang volume prisma. Dalam materi volume prisma ini, kalian akan belajar untuk menghitung volume prisma segitiga dan prisma segi empat. Yuk kita awali hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak, kita lanjut belajarnya. Nah, pasti kalian sudah mengetahui bahwa rumus volume prisma yakni luas alas kali tinggi. Rumus ini berlaku untuk segala jenis prisma, baik prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Rumus untuk mencari volumenya adalah luas alas kali. Yang pertama, kita akan belajar tentang volume prisma segitiga. Silakan diperhatikan, sudah tertera gambar sebuah prisma segitiga. Alasnya menggunakan segitiga yang berjenis segitiga siku-siku. Nampak pada gambar ada tanda siku-siku yang menandakan bahwa alas tersebut menggunakan segitiga yang berjenis segitiga siku-siku. Mari kita identifikasi unsur-unsur yang ada pada prisma segitiga tersebut. Nah, jika digambar, alasnya akan seperti ini. Berapakah alasnya? Ya, alasnya 4 cm. Untuk tinggi alasnya, benar, 3 cm. Untuk tinggi prismanya 7 cm. Jika kalian telah mengetahui alasnya, tingginya, dan tinggi prismanya, maka kalian bisa masuk ke tahap untuk menghitung volume prisma segitiga. Untuk cara yang pertama, kalian harus menghitung dahulu luas alasnya. Karena alas yang digunakan dalam prisma segitiga ini berbentuk segitiga, maka luas alas sama dengan luas segitiga. Pastinya kalian masih ingat bagaimana rumus luas segitiga? Ya, setengah kali alas kali tinggi. Yuk kita masukkan angkanya. Setengah kali 4 cm kali 3 cm. Ada yang bisa disederhanakan. 2 dan 4 disederhanakan menjadi 2, sehingga diperoleh 2 cm kali 3 cm. Berapa hasilnya? Ya, benar sekali, 6 cm persegi. Jika kalian sudah mengetahui luas alasnya, maka kita lanjut menghitung volume prisma segitiga. Kalian pasti masih ingat bahwa volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Ingat, selalu tulis rumus sebelum kalian menghitung. Karena luas alasnya sudah kita hitung, maka langsung saja kita masukkan. Untuk luas alas kita isi dengan 6 cm persegi dan tingginya 7 cm. 6 cm persegi kali 7 cm hasilnya adalah 42 cm kubik atau 42 cm pangkat 3. Ini adalah cara yang pertama. Jadi untuk cara yang pertama, kalian hitung dulu luas alasnya, baru dimasukkan dalam rumus luas alas kali tinggi. Nah, untuk cara yang kedua. Kita langsung menuliskan rumus volume prisma secara utuh. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka rumus luas alasnya kita tuliskan di bawahnya. Jadi seperti ini. Setengah kali alas kali tinggi prisma. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Alasnya tadi 4 cm, tingginya tinggi segitiga ya, 3 cm, dan tinggi prismanya 7 cm. Kita masukkan. Nah, setelah ditulis lengkap,
tentunya ada yang bisa disederhanakan, yaitu 2 dan 4. Hingga diperoleh 2 cm kali 3 cm kali 7 cm. Yang hasilnya adalah 42 cm kubik atau 42 cm pangkat 3. Hasilnya sama, cara 1 dan cara 2. Tergantung kalian, mau ditulis panjang tapi detail seperti cara yang pertama, atau ditulis jadi 1 seperti cara yang kedua. Namun perlu diperhatikan baik cara 1 maupun cara 2, rumusnya harus ditulis terlebih dahulu. Hal itu untuk mencegah atau menghindari kesalahan saat menghitung. Silakan di screen capture atau di pause. Silakan ditulis salah satu cara yang menurutmu mudah. Selanjutnya kita belajar tentang prisma segi 4. Nah, di bawah ini adalah macam-macam prisma segi 4. Untuk gambar yang pertama, yang paling kiri, alasnya berbentuk persegi. Sisi-sisi lainnya juga persegi. Nah, pastinya kalian tahu ya, suatu bangun ruang yang sisi-sisinya dibatasi oleh persegi dengan ukuran yang sama, nama lainnya ada apa, Nak? Ya, kubus. Untuk gambar yang kedua, alasnya berbentuk segi 4 juga, namun memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Kalau digambar seperti ini, maka prisma segi 4 yang tengah ini dinamakan, yap, benar sekali, balok. Dan prisma segi 4 yang ketiga, yang paling ujung, bisa kalian lihat bahwa alasnya berbentuk seperti trapesium. Nah, selain ini juga ada lagi prisma segi 4 yang alasnya berbentuk jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan lain-lain. Hal itu yang menjadi dasar penamaan prisma-prisma tersebut. Nah, kita pelajari tentang prisma segi 4 yang berjenis balok. Nampak di layar sudah ada sebuah balok dengan ukuran masing-masing. Mari kita identifikasi berapakah panjang alasnya. Ya, 5 cm. Untuk lebarnya 3 cm, tingginya 4 cm. Nah, unsur-unsurnya sudah lengkap. Langkah awal untuk cara yang pertama yakni mencari luas alas. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya juga luas persegi panjang. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Yuk kita masukkan angka-angkanya. Panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm. 5 cm kali 3 cm hasilnya adalah 15 cm persegi. Nah, jika kalian sudah mengetahui luas alas, maka kita bisa memasukkan ke dalam rumus mencari volume prisma. Ayo, harus ingat, pasti sudah ingat kan? Volume prisma yaitu luas alas kali tinggi. Benar sekali, kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Luas alas kali tinggi. Berapa luas alasnya? Tadi kan sudah dihitung luas alasnya. Ya, luas alasnya 15 cm. Tingginya, tinggi prismanya 4 cm. Kita masukkan ya. 15 cm persegi kali 4 cm. Hasilnya adalah 60 cm pangkat 3 atau 60 cm kubik. Jadi cara yang pertama, kalian cari dulu luas alasnya. Baru jika sudah ketemu dimasukkan dalam rumus volume prisma yaitu luas alas kali tinggi. Kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu langsung menuliskan rumus volume prisma secara lengkap. Volume prisma yaitu luas alas kali tinggi. Berarti untuk volume balok, karena luas alasnya bisa diketahui dengan panjang kali lebar, kita masukkan panjang kali lebar kali tinggi. Langsung dijajar seperti itu ya. Setelah itu kita masukkan angkanya. Panjangnya berapa? 5 cm kali 3 cm kali 4 cm. Hasilnya sama,
yaitu 60 cm kubik atau 60 cm pangkat 3. Nah, silakan dipilih mau cara 1 atau cara 2. Jadi, untuk mempermudah, volume balok atau volume prisma segi 4 jenis balok bisa dicari dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Silakan di screen capture atau di pause, silakan tulis materi ini. Pilih cara 1 atau cara 2, tergantung dari mana yang kamu anggap lebih mudah. Nah, ini adalah gambar yang ketiga. Kalian pasti sudah tahu. Ini adalah, ya benar sekali, ini adalah kubus. Mari kita identifikasi unsur-unsurnya. Sisinya atau rusuknya berukuran 6 cm. Kalau tadi dalam balok ada panjang, ada lebar, ada tinggi prisma. Kalau untuk kubus ini tinggi prismanya berapa ya? Tinggi prismanya juga sama. Karena tinggi prisma itu sama dengan sisi-sisi lainnya atau sama dengan rusuk lainnya, maka ukurannya juga sama, 6 cm. Karena sifat kubus yakni memiliki panjang rusuk yang sama. Yuk kita lanjut untuk menghitung volumenya. Cara yang pertama, yaitu kita cari dulu luas alasnya. Karena luas alasnya berbentuk persegi, maka kita masukkan rumus untuk mencari luas persegi, yaitu sisi kali sisi. 6 cm kali 6 cm. Hasilnya adalah 36 cm persegi. Jika sudah mengetahui luas alas, apa tahap selanjutnya? Ya, hasil hitungan luas alas dimasukkan dalam rumus volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Kita tulis dulu rumusnya, baru kita masukkan angka-angkanya. Luas alasnya 36 cm persegi ya, tinggi prismanya tadi berapa? Sama 6 cm. Jadi seperti ini. Lalu kita hitung 36 cm persegi kali 6 cm, hasilnya adalah 216 cm kubik atau 216 cm pangkat 3. Jadi cara yang pertama tahapannya adalah mencari luas alasnya, baru kita masukkan dalam rumus volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, cara yang kedua yakni sebagai berikut. Kita tulis dulu pastinya rumusnya, yaitu luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya adalah luas persegi, yang rumusnya sisi kali sisi, dan tingginya juga sama, sisi. Karena luas persegi diperoleh dari sisi kali sisi, dan tingginya juga ukurannya sama, sisi. Maka bisa kita tulis seperti ini, sisi kali sisi kali sisi. Nah, inilah rumus volume kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Atau ada juga yang menyebut rusuk kali rusuk kali rusuk. Sama. Silakan gunakan mana yang lebih mudah kalian ingat. Yuk kita masukkan angka-angkanya. Ukurannya 6 cm kali 6 cm kali 6 cm. Hasilnya adalah 216 cm kubik. Jadi, untuk mencari volume kubus, kalian bisa menggunakan rumus sisi kali sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Terserah mana yang mau digunakan. Nah, silakan di pause atau di screen capture. Silakan catat materi ini, pilih cara 1 atau cara 2, tergantung mana yang kamu anggap lebih mudah. Nah, untuk membantu kalian lebih memahami materi tadi, berikut ada latihan. Hitunglah volume bangun di bawah ini. Bangun yang pertama, prisma segitiga. Bangun yang kedua, kubus atau balok ini. Ya, ini balok. Yang ketiga, balok juga. Yang keempat, kubus. Yang kelima, juga kubus. Tapi yang kelima kok tidak ada angkanya ya? Tidak ada ukurannya sama sekali. Untuk gambar terakhir,
silakan tentukan sendiri panjang rusuknya. Jadi, silakan kamu mau pakai angka berapa. Nanti dihitung sendiri ya hasilnya. Selamat berlatih anak-anak hebat calon pemimpin bangsa. Di tangan generasi yang pantang menyerah, yakin bahwa Indonesia akan gemilang. Ya, di tangan kalian. Diawali dengan mampu memimpin diri sendiri untuk disiplin dan mandiri, kelak pasti akan tercipta para pemimpin hebat. Diawali dengan mampu memimpin diri sendiri untuk disiplin dan mandiri, kelak tercipta para pemimpin hebat. Sampai jumpa ya anak-anak. Assalamualaikum.